Kitab Keluaran, pasal 5. Musa dan Harun di hadapan Fir'aun. Setelah itu, Musa dan Harun pergi dan berkata kepada Fir'aun, "Inilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka dapat mengadakan perayaan bagiku di padang belantara." Namun Fir'aun berkata, "Siapa itu Tuhan? Apa aku harus taat kepada suaranya dan membiarkan orang Israel pergi? Aku tidak kenal Tuhan, dan aku tidak akan membiarkan orang Israel pergi." Kemudian mereka berkata lagi, "Allah orang Ibrani telah menjumpai kami. Kami mohon izinkanlah kami pergi sejauh 3 hari perjalanan ke padang belantara untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan Allah kami, supaya Dia tidak menimpakan wabah penyakit atau pedang atas kami." Namun Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapa kalian menghentikan orang-orang itu dari pekerjaannya? Kembali saja pada pekerjaan kalian." Fir'aun berkata lagi, "Lihat, orang-orang itu sudah terlalu banyak di tanah ini dan kamu menghentikan mereka dari pekerjaannya." Pada hari itu juga Fir'aun bertitah kepada para mandor bangsa itu dan kepada kepala tukangnya. Katanya, "Kalian tidak boleh lagi memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sebelumnya. Biar mereka sendiri yang pergi dan mengumpulkan jerami. Namun, jumlah batu bata yang sudah mereka buat selama 3 hari terakhir ini harus tetap kalian bebankan kepada mereka. Kalian tidak boleh menguranginya, sebab mereka itu malas. Itulah sebabnya mereka menuntut dan berkata, 'Biarkan kami pergi untuk berkurban kepada Allah kami.' Jadi, pekerjaan orang-orang itu harus diperberat supaya mereka tetap mengerjakannya dan tidak menghiraukan kata-kata dusta." Sebab itu, para mandor bangsa itu dan kepala-kepala tukangnya pergi untuk menyampaikannya kepada bangsa itu. Katanya, "Inilah titah Fir'aun. Aku tidak akan memberikan jerami lagi kepada kalian. Kalian sendiri yang harus pergi mendapatkan jerami dimanapun kalian dapat menemukannya. Namun pekerjaanmu tidak boleh berkurang sedikit pun." Bangsa itu pun berpencar ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul jerami. Para mandor menindas mereka. Katanya, "Penuhi pekerjaan kalian sehari-hari, sebagaimana yang dititahkan, seperti ketika masih ada jerami." Para mandor Fir'aun memukuli para kepala tukang dari keturunan Israel, yang mereka angkat atas bangsa itu, dan berkata, "Mengapa kalian belum memenuhi pekerjaanmu, baik kemarin maupun hari ini, untuk membuat batu bata sebanyak sebelumnya?" Kemudian para kepala tukang dari keturunan Israel itu menghadap dan berseru kepada Fir'aun. Katanya, "Mengapa engkau memperlakukan hamba-hambamu seperti ini? Tidak ada lagi jerami yang diberikan kepada hamba-hambamu, tetapi mereka berkata kepada kami, 'Buat batu bata.' Lihatlah, hamba-hambamu ini dipukuli, padahal orang-orangmu lah yang bersalah." Namun dia berkata, "Pemalas, kalian pemalas. Itulah sebabnya kalian berkata, 'Biarlah kami pergi dan berkurban kepada Tuhan.' Sekarang kembalilah bekerja. Jerami tidak akan diberikan kepada kalian, tetapi kalian tetap harus menyetorkan batu bata sejumlah yang sudah ditetapkan." Para kepala tukang dari keturunan Israel itu pun menyadari bahwa mereka sedang dalam kesulitan setelah dikatakan, "Kalian tidak boleh mengurangi jumlah batu bata kalian sehari-hari sebagaimana yang sudah dititahkan." Setelah mereka undur dari Fir'aun, mereka berjumpa dengan Musa dan Harun yang sedang berdiri menantikan mereka. Mereka berkata kepada keduanya, "Semoga Tuhan melihatmu dan menghakimimu, sebab engkau telah membusukkan nama kami di mata Fir'aun dan di mata para hambanya. Dengan demikian, engkau telah memberikan sebilah pedang di tangan mereka untuk membunuh kami." Allah menjanjikan pembebasan. Setelah itu, Musa kembali kepada Tuhan dan berkata, "Oh Tuhan, mengapa engkau melakukan hal yang jahat kepada bangsa ini? Mengapa pula engkau mengutusku?
karena sejak aku menghadap Fir'aun untuk berbicara atas namamu, dia telah berlaku jahat terhadap bangsa ini, dan engkau tidak melepaskan bangsa ini sama sekali.